prodi ilmu komputer dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang industri semikonduktor di negara Asia Tenggara. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan semikonduktor di Asia Tenggara. Yaitu semikonduktor adalah bahan dan perangkat elektronik yang mengatur aliran listrik menjadi pondasi teknologi modern. Komponen ini memainkan peran vital dalam komputer, sistem otomatis, dan yang kita gunakan sehari-hari. Semikonduktor juga disebut sebagai otak dari perangkat elektronik karena hampir semua teknologi material membutuhkan chip atau pekerjaan. Contoh perusahaan besar di dunia yaitu Samsung Electronics. Oke, dan selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu rantai pasok global, yaitu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, yaitu lebih dari $500 secara global. Pertumbuhan industrinya juga cukup cepat, yaitu sekitar 8-10%. Asia Tenggara sendiri memiliki kontribusi sekitar 25% dalam rantai global. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki posisi penting dalam industri teknologi dunia. Oke, kita masuk ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu peran Asia Tenggara dalam industri semikonduktor. Yaitu Asia Tenggara menjadi pusat manufaktur semikonduktor global dengan kontribusi signifikan dari 5 negara utama. Singapura sebagai hubungan desain dan fabrikasi canggih, Malaysia dengan assembly dan testing terbesar, Thailand untuk komponen otomotif, Filipina dengan tenaga kerja terampil, dan Vietnam yang berkembang pesat sebagai destinasi investasi baru. Oke, kita masuk materi yang keempat, yaitu segmentasi industri. Dalam industri semikonduktor terdapat beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama R&D dan desain chip, yang kedua fabrikasi, dan yang ketiga accessibility testing dan packaging, dan yang keempat distribusi dan logistik. Setiap negara biasanya memiliki fokus pada salah satu segmentasi tersebut. Selain itu, investasi asing masih minim. Indonesia masih bergantung pada impor teknologi, dan riset lokal juga masih kurang berkembang. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu faktor pendorongan dan tantangan. Yaitu ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan industri semikonduktor, seperti meningkatkan pemerintah global terhadap chip elektronik dan masuknya investasi asing. Namun industri ini juga menghadapi tantangan, misalnya risiko geopolitik dunia dan gangguan rantai pasok global. Contohnya pada pandemi COVID-19 menjadi langka chip yang memengaruhi beberapa kendaraan dan elektronik di berbagai negara. Dan Indonesia belum mampu membangun ekosistem industri chip yang kuat dan kompetitif seperti Singapura atau Malaysia. Materi yang ke-6, yaitu mengapa industri semikonduktor di Indonesia tidak berkembang, yaitu Indonesia tertinggal dalam perkembangan
industri semikonduktor dibanding negara tetangga, yaitu Indonesia tertinggal dalam pengembangan industri semikonduktor dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Meskipun memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia belum mampu mengembangkan ekosistem industri semikonduktor yang kompetitif. Dan beberapa penyebab utama mengapa industri semikonduktor Indonesia belum berkembang optimal, yaitu pertama, infrastruktur masih terbatas. Yang kedua, kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi chip. Yang ketiga, regulasi pemerintah belum terpenuhi mendukung investasi industri ini. Dan solusi pengembangan industri, yaitu untuk membangun industri semikonduktor di Indonesia ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu pemerintah perlu membangun fasilitas riset dan manufaktur, meningkatkan pelatihan SDM, menyederhanakan regulasi, dan serta memberikan insentif fiskal bagi investor. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat rantai pasok lokal dan fokus pada sektor manufaktur yang sesuai dengan kemampuan industri nasional. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kebijakan dan insentif ASEAN, yaitu negara-negara ASEAN sudah mulai aktif memberikan beberapa kebijakan untuk mendukung industri semikonduktor, yaitu seperti contohnya yaitu memberikan industri fiskal pada non-fiskal, kemudian kemudahan perizinan investasi, serta melatih tenaga kerja teknologi. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing masuk ke kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu prospek masa depan, yaitu ke depan industri semikonduktor di Asia Tenggara diperkirakan akan terus berkembang. Beberapa prospek utama yaitu pengembangan latenta lokal, peningkatan riset dan pengembangan, ekspansi pabrik chip canggih, serta peluang investasi baru. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penutupan atau kesimpulan. Kesimpulannya yaitu industri semikonduktor merupakan industri yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Asia Tenggara memiliki peran strategis dalam rantai pasok global, tetapi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangunnya. Dengan dukungan pemerintah, investasi, dan peningkatan kualitas SDM, Indonesia memiliki peluang untuk ikut berkembang dalam industri semikonduktor di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.